Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dengan usaha yang tekun, semangat, disiplin, dan pengendalian diri, hendaklah orang bijaksana membuat pulau bagi dirinya sendiri yang tidak dapat ditenggelamkan oleh banjir. Pemimpin puja, ya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada pagi hari ini yang cerah, kita sebagai pengikut ajaran Sang Buddha melakukan kegiatan, tindakan yang patut dilakukan sebagai pengikut ajaran beliau, mengingat, mengulang, belajar wejangan-wejangan beliau, melaksanakan pengembangan pikiran, dan juga menuntun diri ini ke arah yang benar. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Siddhartha Gautama setelah berjuang sekian tahun mencapai kebudaannya atau penerangan sempurna dengan upayanya yang begitu luar biasa. Selang beberapa waktu beliau memutuskan untuk menyampaikan pengetahuan tinggi yang beliau temukan. Pengetahuan Arya atau pengetahuan yang mulia, pengetahuan yang tinggi, beliau sampaikan yang pertama adalah mengenai kebenaran akan kehidupan ini. Bahwasanya kehidupan ini semula tidak memuaskan. Kehidupan ini sifatnya tidak menyenangkan. Di kalangan Buddha populer dengan kata dukkha, tidak menyenangkan, tidak memuaskan sejatinya. Pengetahuan tertinggi ini beliau sampaikan berdasarkan upaya penuh beliau dan menembusnya. Lalu berikutnya beliau juga menyampaikan bahwasanya asal mula atau sebab dari kenapa hidup ini tidak menyenangkan, kenapa hidup ini derita, kenapa hidup ini duka. Berikutnya beliau menyampaikan bahwasanya derita ini bisa dilenyapkan, derita ini bisa diakhiri. Lalu berikutnya adalah pengetahuan Arya yang keempat adalah jalan agar bisa terbebas dari penderitaan hidup atau dukkha ini. Tentu maksud dari Buddha menyampaikan pengetahuan tinggi ini berguna untuk setiap makhluk agar bisa terbebas dari penderitaan hidup, bisa mengikuti jejak-jejak mulia beliau yang merealisasi pembebasan dari derita hidup. Dhamma ajaran beliau diumpamakan seperti obat. Obat. Awalnya obat ini berupa resep. Ya, kalau misalkan Bapak Ibu sekalian di sini sakit, tentu kan pergi berobat. Ya, kalau misalkan pergi ke dokter setelah didiagnosa dan dikasih resep oleh dokter, apa yang Bapak Ibu sekalian lakukan? Apakah diam saja atau hanya memperhatikan saja resepnya lalu sembuh? Tentu tidak, ya. Nah, jadi ajaran beliau diumpamakan seperti obat. Awalnya itu adalah berupa resep. Resep itu isinya adalah wejangan-wejangan, anjuran, jalan, pengetahuan yang harus makhluk hidup atau umat Buddha itu pahami. Jadi setelah menerima resep, dipelajari, diketahui, dimengerti, dipahami, tidak berhenti di situ saja. Berikutnya, ya resep ini ditebus. Setelah ditebus, diminum. Ya. Masa setelah ditebus obatnya diletakin saja. Ya.
lalu mengharapkan sembuh. Ya enggak, ya kan? Ya harus diminum obatnya. Ya, setelah diminum baru ada hasilnya. Ya, masa tembus obat suruh tetangganya yang minum, mengharapkan diri yang sembuh? Ya enggak, ya kan? Nah, jadi setelah mengerti resepnya, terima obatnya, lalu diminum. Nah, jadi resep ini sebenarnya sangat penting untuk umat manusia agar punya arahan. Arahan, tuntunan, pengertian untuk menjalani atau mengarungi hidup ini dengan benar. Di samping itu, ajaran beliau ini juga membebaskan manusia itu dari kegelapan batin, ketidaktahuan, bahasa populernya moha, kegelapan batin, ketidaktahuan. Jadi resep ini spesial dan harus dimengerti, ya, agar orang itu yang nerima resep itu paham. Ini resepnya seperti apa, begitu kan? Dimengerti, lalu jadikan pedoman hidup. Agar supaya hidupnya tidak tersesat. Diluputi oleh kegelapan batin. Jadi hidupnya itu dituntun oleh ketidakpintaran. Nah, begitu ya. Ya, akhirnya bahaya. Hidupnya menjadi tersesat. Nah, ini. Ya, jadi resep ini luar biasa sekali. Bukan hanya sekedar tulisan-tulisan saja, tapi di sana mengandung pengertian, di sana mengandung pengetahuan sejati, pengetahuan yang tinggi, dan butuh perhatian yang khusus untuk menembusnya, agar orang itu punya kebijaksanaan, pengetahuan yang benar. Lalu dilaksanakan, diminum obatnya. Nah, sekarang bagaimana cara orang itu bisa menerapkan ajaran beliau yang mulia ini? Tentu di sini butuh tingkatan-tingkatan upaya yang berkelanjutan dari kondisi kualitas pikiran atau batin seseorang. Di sini seseorang yang ingin melaksanakan dhamma ajaran beliau, langkah awal dikatakan sebagai tindakan awal dalam pelaksanaan dhamma itu adalah tindakan berupa tindakan yang bisa membantu, menolong, mengurangi derita hidup orang lain. Jadi ini langkah awal. Ya. Kalau langkah awal seseorang yang sudah lanjut untuk melaksanakan dhamma, yang pertama adalah apa? Berlatih untuk bertindak, melakukan kebajikan, ya, membantu, menolong orang lain atau makhluk lainnya. Tindakan demikian sebenarnya tidak sulit dan sangat dasar sekali. Ini supaya membentuk, memupuk, mengkondisikan, meningkatkan kualitas batin atau pikiran luhur seseorang. Ini sangat mendasar sekali, dan tiap-tiap orang itu sebenarnya mampu untuk bisa melakukannya. Dari hal yang kecil, orang itu menolong, mengurangi derita hidup orang lain. Itulah hal seperti itu dilakukan dalam tiap hari-hari, dalam keseharian, dan nanti faedahnya, manfaatnya nanti untuk tingkatan latihan berikutnya. Selalu semangat, berupaya untuk meningkatkan kualitas diri melalui tindakan-tindakan bajik. Apa saja yang mampu orang itu lakukan. Tidak membanding-bandingkan atau tidak harus ikut-ikutan orang lain yang berbuat demikian. Semampu dirinya melakukan tindakan yang berguna untuk dirinya dan juga untuk lingkungan dan orang lain. Nah, ini tahapan awal. Tahapan awal orang yang berusaha untuk melaksanakan ajaran beliau. Lalu berikutnya adalah seseorang itu dalam hal praktik dhamma, selain aksi melakukan, pengikut ajaran beliau mesti juga harus
aktif menahan dirinya. Kalau tindakan bajik itu aktif untuk keluar, melakukan tindakan-tindakan. Berikutnya, latihan berikutnya adalah aktif juga, peran, berusaha untuk menahan dirinya. Dalam hal apa? Kebiasaan buruk yang sudah dilakukan sebelumnya. Harus berupaya, harus aktif untuk menahan, menghentikan, memotong, tidak dilanjutkan lagi tindakan yang keliru atau yang salah, yang merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain. Ini juga bagian dari praktik Dhamma ajaran beliau. Bahasa Dhammanya samwara. Samwara itu pengendalian diri. Berupa apa? Ya latihan kemoralan. Ya, umat Buddha, latihan awalnya adalah 5 Pancasila Buddhis. Boleh ditinggalkan menjadi atas sila 8 sila, 10 sila, lalu berikutnya. Jadi ini sebagai sila ini sebagai upaya kita berusaha, bertekad, mau, bahasa tidak resminya, pengen untuk berusaha, niat, tekad untuk berlatih untuk tidak, untuk membunuh, mencuri, tidak bertindakan yang salah atau asusila, ucapannya juga dikendalikan dan juga menghindari namanya konsumsi makanan atau minuman yang bisa mengurangi atau menghilangkan kesadaran. Itu latihan, praktik Dhamma. Aktif untuk bertahan, dikurangi. Kalau sudah terlakukan dikurangi, jangan diulangi lagi. Kalau misalkan tidak ada pengendalian diri, akhirnya jadinya ya berbuat baik ya iya, berbuat jahat ya iya. Nah, gimana? Impas bantainya, nggak bisa, ya. Jadi ajaran Sang Buddha dalam hal praktik, ya ada yang dikembangkan, kebajikan itu dikembangkan, ya. Yang tidak baik dikurangi. Ini namanya upaya, usaha untuk berlatih, membimbing, mengarahkan dirinya yang benar seperti itu. Lalu berikutnya, praktik Dhamma yang cukup tinggi dan butuh upaya yang sungguh-sungguh dan upaya yang kuat sekali adalah latihan pikirannya. Atau bahasa populernya ya meditasi. Ya, jadi meditasi ini merupakan bagian praktik Dhamma yang cukup tinggi. Mengapa? Ini dibutuhkan kesungguhan, upaya yang terus-menerus agar orang itu bisa memeditasi dengan baik. Ya. Ini butuh perhatian, butuh suatu kondisi batin atau pikiran yang sudah mumpuni, yang sudah mantap, kebajikannya sudah cukup mumpuni, sudah terampil, dia latihan silanya sudah cukup baik, baru orang itu bisa memasuki tahapan praktik Dhamma yang tinggi ini dengan baik. Pastinya setiap orang yang berlatih meditasi akan menghadapi rintangan-rintangan yang muncul dari dalam dirinya. Baik yang baru awal berlatih ataupun yang sudah lanjut, rintangan-rintangan ini tetap akan muncul. Ya bahasa palingnya itu panca niwarana. Ya, rintangan-rintangan batin yang muncul di dalam dirinya. Ya, jadi pertama orang tersebut akan mengalami yang namanya rintangan berupa kamacanda. Kamacanda itu berupa kesenangan, keinginan, nafsu, kesenangan indria. Ya. Dia senang dengan kenikmatan indria. Ya, pikiran-pikirannya, indera matanya, indera pengecapnya dan sebagainya itu muncul saat dia berlatih meditasi. Ya, jadi ini bakal muncul. Jadi tidak mengherankan. Ya, ini sebagai pengetahuan. Ya, ini yang pertama. Rintangan yang pertama. Ya, nafsu indria. Ya, keinginan akan kenikmatan indrawi. Jadi kehidupan sehari-harinya itu penuh dengan kenikmatan indrawi. Tidak berupaya untuk mengendalikan nafsunya. Akhirnya saat dia berlatih meditasi, ya ini akan muncul. Dari kebiasaan hidupnya sehari-hari yang terbuai oleh kenikmatan indriawi, tidak ada pengendalian dirinya. Jadi berikutnya adalah rintangan kedua adalah dikatakan sebagai baya pada atau terjemahnya adalah niat atau pikiran yang buruk, pikiran yang jahat, ya pikiran jahat. Saat meditasi muncul ingin jahilin
temannya, muncul ingin nyakiti tetangganya misalkan, dia ingin melukai atau merugikan orang lain, itu pikiran-pikiran seperti itu nanti akan muncul, seperti itu, ya, akan muncul, akan mengganggu saat dia sedang meditasi. Ya mengapa ajaran Sang Buddha itu diajarkan dalam hal praktik itu ada tingkatan-tingkatannya, ya, agar untuk apa, mempersiapkan dirinya, mempersiapkan pikirannya, batinnya untuk latihan yang berikutnya. Ya. Lalu berikutnya adalah rintangan yang akan muncul itu adalah cinamida. Cinamida ini adalah kelambanan, kemalasan, keengganan. Ya, jadi ini kekotoran batin ya, berupa ketidaktahuan ya. Jadi orang itu tidak enggan, tidak bersemangat, tidak berupaya. Jadi harusnya sudah waktunya untuk meditasi, ya dia masih diliputi oleh kemalasan atau kelambanan. Nah, ini akan muncul ke dalam dirinya. Bahkan sebelum atau saat meditasi, ya itu akan muncul yang ketiga ini. Ya. Lalu berikutnya rintangan batin atau rintangan pikiran seseorang itu ada udaca kukuca. Udaca kukuca ini diartikan sebagai ya khawatir atau gelisah dan cemas, ya gelisah dan cemas. Gelisah, cemas itu muncul. Khawatir, nggak tenang, ya pikiran itu nggak tenang, diliputi oleh berbagai pikiran-pikiran kekhawatiran. Lalu rintangan berikutnya itu adalah wicikica atau dikatakan sebagai keraguan-raguan. Jadi nggak percaya diri, bertanya-tanya. Saat meditasi bukannya meditasi berarti memegang objeknya, malah ragu-ragu berpikir ini benar atau enggak, begitu ya, ragu-ragu. Nah ini ya, jadi saat orang berlatih meditasi, rintangan-rintangan ini akan muncul di dalam diri seseorang. Ya bisa 1, 2 atau mungkin semuanya bisa muncul. Ya tergantung bagaimana orang tersebut mengisi hidupnya dengan perbuatan-perbuatan yang baik atau yang buruk. Ya. Jadi rintangan-rintangan ini muncul sebenarnya sangat erat kaitannya dengan kebiasaan-kebiasaan yang diperbuat dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang banyak melakukan tindakan kejahatan, keburukan, tindakan yang merugikan orang lain, ya saat dia meditasi yang muncul ya kekhawatiran, cemas, khawatir, ya kan? Habis nipu, habis kibulin orang lain, saat meditasi ya takut, wah ini jangan nanti aparat datang nih, nah, ya kan? Cemas, khawatir, gelisah. Habis misalkan minum minuman keras, ya nggak bisa meditasi, ya. Nah seperti itu ya. Jadi ini sangat erat sekali kaitannya dengan perbuatan-perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kalau orang ingin bisa berlatih meditasinya itu dengan baik, yaitu tadi ya, kebajikannya, tindakan-tindakannya, pengendalian dirinya itu bagaimana. Kalau sudah bisa dilaksanakan yang baik, maka rintangan-rintangan ini akan terredam, terkurangi. Tidak begitu bergejolak, begitu besar, mengganggu dirinya saat bermeditasi. Nah ini ya, jadi ini 5 rintangan pikiran atau rintangan batin yang buruk akan muncul. Lalu caranya bagaimana? Nah, ya kan? Caranya bagaimana agar orang itu bisa berlatih meditasi dengan baik? Nah, di sini Sang Buddha di Kitab Anguttara Nikaya ada menyampaikan 5 faktor pengupayaan, 5 faktor perjuangan yang harus seseorang itu laksanakan tiap-tiap saat. Ini sangat amat berguna dan membantu orang itu berlatih meditasi. Yang pertama dikatakan sebagai sada atau keyakinan. Jadi di sini orang itu punya keyakinan yang kuat, kokoh terhadap pencapaian kesempurnaan Sang Buddha. Ya, dia yakin sekali dengan ajaran Sang Buddha. Dia yakin sekali dengan yang membimbing dia meditasi. Dia yakin juga terhadap dirinya untuk bisa mampu. Ya. Jadi sada ini supaya meredam, mengimbangi keraguan-raguan yang muncul dalam dirinya. Coba bayangkan, seseorang itu rintangan batinnya itu ada wicikica atau keraguan-raguan, tetapi dia nggak punya keyakinan apa yang terjadi, ya udah, orang itu enggan untuk mau meditasi. Tapi kalau dia punya keyakinan, walaupun masih ada keraguan-raguan, dia mampu untuk bisa sedikitnya meredam, melawan, mengimbangilah
keraguan. Akhirnya apa? Orang itu mau lanjut bermeditasi. Ini yang pertama. Ya. 5 faktor perjuangan. Perjuangan yang pertama yang harus dipertahankan dan diperjuangkan adalah keyakinan atau sadar. Kalau sudah punya, dipertahankan. Mempertahankan itu ya memperjuangkan. Memperjuangkan untuk mempertahankan keyakinannya. Kalau belum ada, diperjuangkan untuk muncul. Nah, ini ya. Faktor yang pertama. Faktor perjuangan yang pertama. Yang kedua adalah dikatakan sebagai yang harus diperjuangkan itu adalah kesehatannya. Nah, jadi orang itu harus menjaga, merawat jasmaninya dengan baik. Ya sesuai dengan ajaran Sang Buddha di Dhammapada. Kesehatan itu adalah keuntungan terbesar. Ya, Anda sudah beruntung punya jasmani yang lengkap, sehat. Bukannya dijaga malah dirusak. Ya, nggak dirusakin aja jasmani ini juga pasti akan rusak. Ya kan? Jadi berusaha untuk menjaga. Agar apa? Agar jasmani ini selalu prima, sehat. Untuk apa? Ya agar bisa meditasi dengan baik. Gitu ya. Orang jasmani yang sehat saja, meditasi saja belum tentu bisa berjalan dengan lancar. Apalagi Anda merusakin jasmani Anda sendiri. Ya udah, rintangan Anda menjadi tambah banyak. Nah, jadi perjuangan yang kedua yang harus dilakukan adalah apa? Menjaga jasmaninya dengan baik, sehat, prima, fit, sehat. Nah, begitu. Coba dibayangkan, ada seseorang sakit berat, terbaring di rumah sakit atau duduk di kursi roda. Apakah dia bisa bermeditasi dengan baik? Saya yakin tidak. Kalaupun bisa, dia butuh upaya yang besar sekali. Gimana dia mau meditasi, gimana dia mau fokus. Orang dia sedang bingung, sedang stres dengan penyakitnya, ya kan? Jangankan sakit yang berat, sakit yang ringan saja itu sudah mengganggu. Coba bayangkan, orang sedang meditasi terus sebelahnya batuk, pilek, berdehem, terus garuk-garuk lah, gitu kan? Ya kan? Penyakit yang ringan saja udah bisa mengganggu orang meditasi. Ya kan, apalagi kena sakit yang berat. Nah, begitu ya. Jadi kesehatan itu perlu untuk diperjuangkan agar orang itu berlatih meditasi dengan baik. Jangan ingat. Yang ketiga adalah kejujuran. Ya, jujur. Ya kan? Itu tadi di awal sudah disampaikan. Berlatih mengendalikan dirinya. Sila keempat apa? Ya kan? Nah, itu dikendalikan ucapannya. Jangan sering-sering berbohong atau menipu orang lain. Mengapa? Itu tadi. Nanti rintangan yang muncul saat meditasi itu adalah apa? Cemas dan gelisah. Mengapa? Nah, orang kemarin-kemarin baru kibulin orang, menipu orang, ya kan? Nah, itu nanti akan muncul. Nah, nggak jujur makanya. Ya, jadi kejujuran itu harus diperjuangkan. Ya, jujur terhadap orang lain ucapannya dan jujur juga terhadap dirinya. Ya, berjuang untuk menjadi orang yang jujur. Ini khususnya sila keempat. Umumnya ya semua sila. Ya, ini berpengaruh. Ya, jadi kejujuran ini penting untuk diperjuangkan, berupaya. Namanya juga faktor perjuangan. Ya diperjuangkan. Belum bisa Bante. Ya, gitu kan. Kalau nggak bohong itu nggak afdol Bante. Ya, masa begitu ya, jangan ya. Bercanda saja. Nah, jangan ya. Jadi berusaha, berupaya. Harus ya, nggak ada alasan. Harus berusaha untuk jujur. Berikutnya adalah harus meningkatkan, mempertahankan wirianya, semangatnya, upayanya, daya juangnya. Jadi perjuangan ini butuh semangat. Semangat ini untuk menahan, ya, menahan agar perjuangan yang sudah dilakukan ini jangan sampai hilang. Kalau belum, dengan semangat inilah, dengan wirya inilah mendorong orang lain atau diri sendiri untuk berjuang. Jadi faktor perjuangan itu harus dibutuhkan dengan semangat. Semangat itu mempertahankan dan mendorong orang lain itu untuk rutin, konsisten dan mau berlatih berjuang. Nah, itu. Jadi butuh yang namanya wirya atau semangat. Ini energi ya. Wirya, semangat itu sebagai energi, sebagai daya upaya untuk mendorong orang itu untuk maju, mau rutin dan mau berjuang. Nah, itu. Dan semangat ini juga harus diperjuangkan untuk muncul. Jangan sampai wirya ini hilang dari dalam diri kita ini.
apalagi bermeditasi. Dan kehidupan sehari-hari aja, yang lain-lainnya aja, yang mudah aja, kalau nggak ada semangat juga sulit, apalagi meditasi. Gitu ya. Jadi semangat ini mesti diperjuangkan. Lalu berikutnya adalah kebijaksanaan. Ya. Kebijaksanaan mengerti akan ajaran Sang Buddha di awal sudah disampaikan, dan juga umat Buddha itu punya pengetahuan awal dasar dari meditasi Buddhis. Yang meditasi yang benar, sama sati, sama samadhi. Ya. Jadi benar-benar meditasi itu adalah meditasi yang diajarkan oleh Sang Buddha. Jadi umat Buddha di sini harus berupaya apa untuk belajar giat agar punya kebijaksanaan. Nah, begitu ya. Jadi inilah ya 5 faktor perjuangan yang mesti diperjuangkan, ya, diupayakan, ditumbuhkan, dan dipertahankan. Nah, begitu ya. Jadi ini 5 faktor usaha yang harus selalu diingat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi 5 ini dalam kehidupan sehari-hari ya selalu diingat, selalu diupayakan. Nah, begitu. Lalu berikutnya adalah bagaimana berlatih meditasi itu. Jadi di sini Sang Buddha ada menyampaikan bahwasanya orang itu bisa berlatih yang namanya metta bhavana. Ya biasanya kalau setiap puja bakti ada dibacakan Karaniya Metta Sutta ya, atau Brahma Wihara. Nah itu ya. Jadi pengikut ajaran Sang Buddha itu selalu menumbuhkan cinta kasih, welas asih di dalam dirinya. Ya, latihan metta bhavana ini sesungguhnya tidak sulit. Ya, setiap saat berdiri, duduk, berjalan, selagi tidak lelap, selagi waspada, selagi sadar, setiap saat itu orang itu bisa berlatih menumbuhkan metta atau welas asih, kasih sayang dari dalam dirinya. Ini sangat berguna sekali ya untuk kita semua latih. Mengapa? Ini supaya menumbuhkan kelembutan ya ke dalam diri kita ini tumbuh yang namanya kelembutan, kepedulian, perhatian, kasih sayang, welas asih, simpati, ingin menolong orang lain, melihat orang lain atau makhluk lain sedang kesusahan, punya simpati, empati untuk menolong. Hal-hal seperti itu, kualitas luhur seperti itu bisa tumbuh dari diri. Caranya dengan berlatih metta bhavana. Jadi hal seperti itu harus digali, harus ditumbuhkan dengan berlatih metta bhavana. Ya caranya bagaimana? Enggak sulit ya. Cukup ucapkan dalam pikirannya, semoga ya saya berbahagia, ya semoga semua makhluk hidup berbahagia. Yang biasanya umat Buddha ucapkannya kan sabe sata bwantu sekitata, seperti itu. Yang artinya adalah semoga semua makhluk hidup berbahagia. Metta bhavana itu adalah pengharapan, ya, mengharapkan dirinya bahagia, mengharapkan orang lain juga bahagia. Metta bhavana yang sudah tumbuh di dalam diri ini ya supaya mengurangi, mengimbangi yang namanya orang yang mungkin suka emosi, marah, jengkel, benci, iri. Nah, itu ya. Dan teman-temannya itu yang buruk-buruk itu. Nah, caranya dengan apa? Kalau orang nggak punya cinta kasih dan nggak mau berlatih metta bhavana, ya udah, nanti orang itu dikuasai oleh itu tadi. Ya, bencilah, marahlah, mudah tersinggunglah, nah, itu seperti itu ya. Nah, jadi welas asih ini sangat perlu sekali ditemukan ya. Tidak sulit, sangat tidak sulit. Berlatih, terus berlatih. Dan manfaatnya bagaimana? Nah, di sini di Anguttara Nikaya juga Sang Buddha menyebutkan banyak sekali manfaat dari orang yang berlatih metta bhavana. Dikatakan orang yang berlatih metta bhavana, manfaatnya itu adalah orang tersebut mudah tidur. Nah, ya. Ada di sini yang senang sulit tidur? Nggak ada kan? Pengennya tidurnya mudah, ya, tidak sulit. Ya. Terus manfaatnya berikutnya adalah kalaupun orang tersebut itu mimpi, ya tidak mimpi buruk. Nah, ada yang mau? Ada yang senang dengan mimpi buruk? Nggak mau kan? Ya paling tidak ingin kalaupun mimpi ya mimpi yang baik, ya mimpi yang indah, begitu ya. Lalu berikutnya orang yang berlatih metta bhavana itu dia akan merasakan manfaat berupa bangun dengan senang ya. Bangunnya itu senang, bahagia, begitu. Terus orang yang berlatih metta bhavana juga manfaatnya itu disenangi teman-temannya ya, disenangi orang itu senang dengan dia, mau berteman dengan dia ya. Ya iya, coba bayangkan. Ya, seseorang itu bawanya penyemarah aja gitu kan.
Siapa juga yang mau berteman, ya kan? Coba kalau Anda itu senang, ya kan? Berseri-seri, ceria, lemah lembut, orangnya baik, mudah menolong, baik hati dan tidak sombong, ya kan? Ya Anda semua orang juga senang, ya kan? Orang mau berteman dengan Anda, nggak kenal aja, sok kenal, gitu kan? Nah itu, ya. Nah jadi itu disenangi orang, ya bukan hanya orang saja, juga disenangi oleh makhluk selain manusia, gitu ya. Para dewata juga melindungi dia. Nah, gitu. Coba bayangkan, ya kan? Anda bukan hanya disenangi oleh makhluk manusia saja, ya kan? Makhluk lain-lainnya juga senang dengan Anda kalau Anda berarti metabuana dengan baik. Nah, begitu kan? Nggak perlu menciptakan sensasi agar punya banyak penggemar, ya kan? Ya kan? Anda cukup berarti metabuana aja tuh, penggemar Anda udah banyak, ya kan? Bukan hanya dari manusia. Dari makhluk lain juga jadi penggemar Anda, nah, ya kan? Dilindungi lagi, ya kan? Coba, masa nggak mau, ya kan? Nah, gitu. Peran canggih apa, coba, ya kan? Nah, paras wajahnya bagus, berseri-seri, indah, ya kan? Wajahnya bagus. Ya iya, ya kan? Orang penuh dengan cinta kasih. Coba bayangkan, orang bawahnya marah melulu, ya kan? Gimana coba parasnya bisa bagus, ya kan? Nah, begitu. Jadi kalau ingin parasnya bagus, ya nggak sulit, ya, nggak perlu oplas, ya kan? Cukup latih metabuana saja, ya nggak perlu ditarik-tarik wajahnya, kok ditarik-tarik, gimana coba? Ya, kan? Latihan metabuana saja, ini ajaran Sang Buddha, ya kan? Udah kasih tahu mana nggak mau, ya kan? Nah, begitulah. Demikianlah adanya. Api, racun, senjata tajam tidak mampu melukainya. Nah itu. Ya, jadi senjata-senjata tajam itu tidak mempan terhadap orang yang metabawananya itu sudah tumbuh, ya. Di zamannya Sang Buddha ada muridnya Sang Buddha, perempuan namanya Samawati, ya. Kalau nggak percaya nanti cek. Itu dikenal dengan kekuatan cintanya, kekuatan cinta kasih. Ya, dia mau disakiti, ya tapi nggak bisa. Mau dibakar, mau disiram dengan ghee atau mentega panas oleh orang yang syirik, orang yang iri dengan dia, tapi nggak mempan. Dia metabawananya sudah tumbuh dan sering berlatih, ya. Mudah konsentrasi, ya. Meninggal tidak cemas dan terlahir di alam Brahma atau alam bahagia, ya. Coba bayangkan, ya kan? Manfaatnya banyak sekali. Masa nggak mau, ya kan? Udah caranya mudah, manfaatnya banyak, ya kan? Kurang apa lagi coba, ya kan? Nah, begitu, ya. Jadi inilah ya, latihan meditasi metabawana. Kalau mau lanjut lagi, meditasi yang lain bisa. Ya, dengan objek anapanasati, objek nafas juga bisa, ya. Agar fokus, konsentrasi. Bisa juga di sini, Sang Buddha juga menyampaikan ada yang namanya meditasi memperhatikan langkah kaki jatuh, bahasa ya Buddhisnya, bahasa palingnya itu cangkamana. Cangkamana itu ada latihan kesadaran terhadap berjalan, langkah kaki atau meditasi jalan, ya. Dan manfaatnya juga banyak. Ini juga di Kitab Anguttara Nikaya ada 5 manfaat dari latihan meditasi jalan, ya. Orang yang rutin berlatih meditasi jalan itu dia fisiknya kuat, kakinya kuat untuk berjalan jauh, berjalan lama, ya kan? Nah, begitu. Jangan jalan baru beberapa meter aja udah istirahat duduk, udah pegel, ya kan? Gimana coba diajakin keliling wihara Dhammacakka ini, ya kan? Muter aja 10 putaran, ya kan, lumayan. Ya kan? Jadi agar kuat jalan itu yaitu ya latihan, ya, meditasi jalan, tahan berjalan, ya. Terus berikutnya manfaatnya itu adalah orang yang berlatih meditasi jalan itu dia orangnya itu gigih, ulet, tidak gampang menyerah. Dia daya upayanya kuat, ya. Daya upayanya kuat, tidak gampang menyerah. Jadi kalau dia gagal, dia bangkit lagi, jatuh, bangun lagi, dan berupaya terus. Tidak mudah putus asa. Optimis. Nah, itu bahasanya. Optimis, pikirannya positif. Mau terus berupaya, itu manfaatnya. Berikutnya adalah sehat. Tidak mudah sakit. Oh, ya iya, orang jalan itu kan olahraga, ya kan? Ya sehat. Ya. Jangan habis makan, situ. Ya kan, tahu sendiri, ya kan? Jangan, ya, olahraga. Terus pencernaannya baik, tuh pencernaannya baik, konsentrasinya kuat. Nah itu,
Ya, jadi orang yang berlatih. Jadi ini juga bisa berguna ya, berguna untuk orang yang kalau misalkan meditasinya agak kesulitan ya, tidak sulit konsentrasi, dia bisa diawali dengan latihan meditasi dengan memperhatikan gerak langkah kakinya sedang berjalan. Nah, itu ya, ini bisa dilatih. Lalu berikutnya adalah dikatakan sebagai meditasi satipatthana. Satipatthana itu adalah landasan perhatian murni. Ya, jadi perhatian itu murni. Ya, apa yang diperhatikan ini ini menemukan kebijaksanaan ya. Jadi meditasi tingkat lanjut ya, meditasi tingkat lanjut satipatthana. Ya. Landasan apa yang diperhatikan yaitu memperhatikan atau merenungkan yang pertama adalah kaya nupasana. Jasmani ini ya. Jadi diperhatikan bagaimana jasmani ini berubah ya. Nah itu ya. Terus memperhatikan atau merenungkan yang namanya perasaan. Nah, ya kan? Punya perasaan kan? Ya, perasaan itu menyenangkan atau tidak menyenangkan atau netral. Nah, itu dijadikan objek. Ya, satipatthana. Lalu memperhatikan sangkara atau bentuk-bentuk pikiran, ya, pikiran-pikiran baik buruk, nah, itu diperhatikan jadikan objek, ya. Lalu berikutnya adalah objeknya berupa dhammanupassana, yaitu berupa ya ajaran Sang Buddha, pancakanda dan lain-lain sebagainya, perenungan akan empat kebenaran mulia. Nah, itu menjadi objek dari latihan satipatthana, ya. Ya bahasa populernya itu ya vipassana. Ya. Satipatthana. Sati itu ada perhatian murni, patthana itu ada landasan. Jadi perhatian murni terhadap landasan. Landasannya apa itu tadi, empat tadi. Nah, inilah ya Bapak Ibu, saudara-saudari, praktik dhamma. Nah, ya, obatnya itu diminum, dipraktikkan. Nah, ajaran Sang Buddha itu dipahami lalu dipraktikkan. Nah, itu tadi ya, praktiknya udah ada tingkatan-tingkatannya, semuanya udah jelaskan. Nah, tinggal bagaimana ya pasiennya itu mau minum apa enggak. Nah, begitu ya. Jadi semuanya ya kembali kepada diri masing-masing ya. Dhamma ajaran Sang Buddha sudah dibabarkan dengan luar biasa, indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Ya semoga saja pasiennya juga indah ya, mau melaksanakan sehingga batinnya indah, pikirannya indah gitu ya. Ya, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Ya, semoga apa yang disampaikan ini berguna, bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian semua. Semoga kita semua tumbuh berkembang dalam dhamma ajaran Sang Buddha. Semoga kita semua menjadi manusia yang baik. Sabi sata bantu sekitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.